Shalom teman-teman. Jadi pada pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul kembali dan biasanya kita akan menaruhkan renungan pagi, dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Kami bersyukur dapat berkumpul kembali Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan pagi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan memberikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang kami dengar ini Tuhan, supaya kami bisa menerapkannya di kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup adalah kesempatan. Oke, kita buka kebenaran firman Tuhan pada 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saudara-saudara, ini adalah harga yang harus dibayar sebagai orang percaya ketika kita menyadari bahwa hidup ini hanya satu kali, bahkan sangat singkat kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa kesempatan hidup kita ini hanya cara yang harus kita pergunakan secara benar. Oleh sebab itu, selama kita masih bernafas, saat kita harus menentukan pilihan yang tepat untuk kehidupan kita di dunia ini akan yang datang, saya berharap teman-teman tidak main-main dengan hal yang satu ini. Lalu bagaimana kita bisa menentukan pilihan hidup yang tepat untuk kehidupan yang akan datang? Tentu kita harus belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar, sebab jika kita salah mengerti kebenaran firman Tuhan seperti Allah yang kehendaki, maka kehidupan kita yang akan datang juga berada di dalam ancaman bahaya. Tentu selama ini banyak orang percaya yang seolah-olah tidak peduli untuk memperkarakan hal ini. Sebab mereka berpikir bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita sudah selamat. Teman-teman, yang saya harus katakan jujur, kalau kita masih memiliki prinsip hidup seperti ini, maka ini adalah tindakan yang konyol. Memang benar percaya kepada Tuhan Yesus kita mendapatkan jaminan keselamatan. Dan itu adalah anugerah yang telah Allah Bapa berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tetapi persoalannya adalah setelah anugerah yang kita dapatkan itu, kita harus merasa bahwa kita menerima tanggung jawab untuk menjaga keselamatan itu. Tidak ada cara lain untuk menjaga keselamatan yang sudah Allah berikan selain dengan cara kita harus sungguh-sungguh hidup sesuai kehendak Allah. Itulah kenapa firman Tuhan juga kerjakan. Katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Teman-teman, disinilah perjuangan kita. Kalau kitalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu artinya kita harus berjuang untuk menjaga keselamatan itu supaya keselamatan itu tidak hilang. Menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sama dengan dilahirkan kembali oleh Allah. Kalau dilahirkan kembali oleh Allah, itu artinya kita ada di dalam kekudusan Allah. Karena kita hidup di dalam Dia, dan orang yang hidup di dalam Allah tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi saya katakan, orang yang hidup di dalam Allah tidak berbuat dosa lagi. Mari kita periksa kembali setiap keberadaan hidup kita saat ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berjuang untuk menjaga keselamatan tersebut dengan cara tidak berbuat dosa lagi, atau sebaliknya kita masih terikat dengan dosa sampai saat ini? Sebab firman Tuhan katakan kalau kita tetap berbuat dosa, maka kita tidak akan melihat Allah. Dan itu sama dengan orang yang tidak mengenal akhlak sudah yang dikasihi. Tuhan Yesus ingat baik kalau hanya mengaku percaya saja tetapi masih tetap hidup dalam dosa itu. Artinya sebenarnya kita percaya kepada Tuhan Yesus, suka atau tidak suka, sebenarnya kita tidak percaya, sebab orang yang percaya akan selalu mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan hidup melakukan kehendak Allah itu sama dengan mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Jadi akan menjadi percuma kalau kita berkata orang Kristen, kita orang percaya, tetapi kita tetap hidup dalam dosa. Sebab firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut.
artinya kita tetap hidup dalam dosa saat ini, maka sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar sadar menentukan keadaan hidup kita di dalam kekekalan itu bukan nanti ketika kita berada di balik kematian, tetapi kita harus menentukan masa depan kehidupan kita di kekekalan itu. Saat itu dengar baik, kita harus menentukan masa depan kehidupan kita di kekekalan itu saat ini ketika masih hidup di dalam dunia ini, bukan nanti. Saudaraku, nanti jangan sampai kita baru menyesal keadaan kita ketika kita sudah berada di balik kematian. Sekali lagi saya ulang, dengar baik-baik ya. Jangan sampai kita baru menyesali kehidupan hidup kita ketika berada di balik kematian, karena kita sudah berada di balik kematian. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini selesai. Teman-teman, mari kita akhiri renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa memakai kehidupan kami ini Tuhan secara benar-benar Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, dan Kau berikan kami Tuhan keselamatan Tuhan daripada-Mu saja Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.